Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Shalom. Saudara diberkati, saudara. Ya, luar biasa tadi kesaksian daripada saudara kita. Tadi Bapak belum kenal, kalau nggak salah Philip Handoyo ya Pak? Virgo Handoyo. Oh Virgo, sorry maaf. Virgo Handoyo ya, saudara daripada Ibu Lis. Sangat luar biasa saudara. Kita melihat saudaraku di mana Tuhan bekerja atas kehidupan saudara Bapak kita yang kita kasih saudara. Yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Ya, silakan anak sekolah minggu. Udah. Nah saudara apa? Hari ini saya khotbah di depan seorang profesor saudara. Bikin saya grogi Pak. Ya sangat luar biasa dipakai Tuhan. Nah saya lihat tadi apa latar belakang dari pemuja-pemuja kegelapan juga. Saya pikir kalau Bapak sebagai orang pojok preman begitu, apa pukul orang bisa sakit saudara. Betul, tapi sangat luar biasa. Ya ternyata manusia jasmani kita kalau kita lihat bisa gagal ya. Tapi kita salah tahu bahwa ada manusia roh yang sangat luar biasa. Seperti Bapak terkesaksian saudara. Dipakai Tuhan sangat-sangat luar biasa saudara. Nah hari ini saudara saya juga mau menyampaikan mengenai suatu kebenaran firman Tuhan yang untuk menyampaikan saya juga berdoa saudara. Bagaimana untuk kita bisa mengerti siapa kita di dalam Tuhan saudara. Kita mulai melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Allah saudara. Bukan pandang kita lagi saudara. Sehingga seperti kesaksian tadi kita tidak melihat siapa kita lagi. Tapi kita tahu ada sesuatu yang sangat powerful yang ada di dalam diri kita. Betul nggak saudara? Nah saudara, saya sering mengatakan bahwa bahwa Allah itu saudara, dia melakukan sesuatu selalu berdasarkan kuasanya yang ada di dalam kita saudara. Ya, kalau Anda dan saya mengerti bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati, itu tinggal di dalam kita. Amin. Dan kita di dalam roh serupa segambar dengan Allah saudara. Kalau kita mengerti dan kita memahami hal ini saudaraku, kemenangan adalah efek samping yang tidak bisa kita elakkan. Itu akan terjadi. Bahkan di tengah kita mengalami berkat yang melimpah, bahkan kita mengalami pergumulan masalah saudaraku. Itu kemenangan, itu ada di dalam kita yang dalam keluarin sendiri. Tapi banyak hari ini gereja Tuhan, ya maunya apa saudaraku, sesuatu dari luar dimasukkan ke dalam kita saudara. Tapi kekristenan berbicara ada di dalam kita itu yang keluar. Termanifestasi kehidupan kita. Betul? Sampai saya itu waktu baca firman Tuhan seperti saudaraku. Ya, kita saudaraku hidup bukan bersama dengan Tuhan. Kita tuh bukan hidup menurut Tuhan, tapi kita itu hidup di dalam Dia. Kalau Anda baca Kolose, ya, kehidupannya lah itu kehidupan kita, saudara. Bagaimana orang bisa melihat tangan Tuhan? Ya lewat tangan kita. Seperti Bapak saya kesaksian, saudara. Bagaimana Tuhan bisa orang melihat hati Tuhan? Ya lewat hati Anda dan saya, saudaraku. Wow. Kalau kita menyadari hal ini, saudaraku, baru kita mengerti. Wow. Sangat-sangat luar biasa. Tapi sulit untuk dimengerti dan dipahami secara mata jasmani dan pikiran manusia kita. Kenapa saya katakan ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, seperti tadi Bapak aku katakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, aku akan membangkit dia pada akhir zaman dan hidup yang kekal. Murid-muridnya meninggalkan dia semua, saudara. Kenapa? Ini perkataan-perkataan keras. Kenapa? Karena dia tahu Yesus adalah anak si Yusuf. Saya kenal bapaknya, saya kenal saudara-saudaranya, dan saya kenal dia sebagai tukang kayu, saudara. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dan Yesus berkata, perkataan-perkataan yang aku sampaikan, yaitu perkataan-perkataan roh. Amin. Nah ketika dia berbicara kepada 12 muridnya, kenapa kalian tidak meninggalkan aku? Mereka berkata, karena kami tahu bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Amin. Dan saya percaya hari ini, saya bergumul Tuhan, mampukan hamba untuk menyampaikan. Karena mata hati kita akan terbuka, sehingga kita mulai melihat siapakah kita di dalam roh. Kalau kita melihat siapakah kita di dalam firman, kita baru bisa mengerti dan menyadari, wow. Ya,
Bukan berarti Alkitab itu kita bakar, kita minum satu-satu seperti Bapak tadi katakan, sudah. Bukan seperti itu, sudah. Nah, kalau kita membaca firman, kita mengerti, wow, ternyata saya ini luar biasa loh. Saya ini orang sudah dibenarkan, orang sudah dikuduskan, orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan saya ada biji mata Allah. Siapa yang bisa ganggu saya? Mata biji Allah, saudaraku. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita, saudara? Nah, saudaraku, sangat-sangat luar biasa, saudara. Ya, nah, iman adalah jembatan penyeberangan. Apa yang Allah sediakan di dalam roh itu bisa termanifestasi dalam jasmani kita, saudara. Anda dan saya, kita mesti menyediakan ini karena kita percaya, saudara. Allah itu ada roh, maka dia bergerak di dalam roh. Hal-hal yang rohani itu terjadi ke dalam jasmani, saudara, itu tidak tergantung daripada Tuhan. Karena sebagai Allah, dia telah menyediakan, dia telah melakukan segala sesuatu, saudara. Tapi bagaimana dengan iman? Kita masuk, kita menjangkau, kita mengambil apa yang Allah sediakan lewat kasih karunia-Nya. Itu terjadi di dalam tubuh dan jiwa kita, saudara. Termanifestasi, saudara. Amin. Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kita. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Tetapi Allah ada pribadi yang menyediakan. Dan itu di dalam akan mengalir di dalam jasmani melalui Anda dan saya. Wow. Nah, ini suatu perwali sangat luar biasa. Ketika Bapak kita, dia mengerti, dia menyadari keberadaan siapa dia di dalam Tuhan, saudara. Punya satu kuasa yang sangat luar biasa. Dia bisa menggerakkan orang-orang segitu banyak. Saya percaya, dia nggak perlu ngusir setan, saudaraku. Orang datang hadirat kita, setan kabur, saudaraku. Anda percaya nggak? Makanya itu, saudara. Saya latar belakang sama dengan Bapak TK Saksian, saudara. Kita pemuja-pemuja kuasa kegelapan. Mata saya sipit, saudara. Akhirnya apa? Saya mengambil sesuatu di dalam pelayanan pelepasan, saudara. Saya banyak melihat orang saya tatap begitu, dia akan meninggalkan saya. Bukan kekuasaan saya, karena saya tahu ada sesuatu kuasa, powerful yang di dalam diri saya. Dan Anda mulai melihat hari ini, keberadaan Anda di dalam Dia, saudaraku. Untuk itu saya berteman tidak pernah untuk menilai seseorang dari hal fisiknya, saudara. Siapapun dia. Dia orang percaya ada sesuatu yang luar biasa di dalam orang itu, saudara. Banyak kita orang percaya tidak mengerti, menyadari hal ini, saudara. Ada amin? Nah, saya kemarin cerita mengenai apa? PLN, saudaraku. Ya, PLN salur listrik di rumah Anda dan saya, saudaraku. Ya, dia mau Anda untuk menyalakan lampunya, saudaraku. Ya, apakah kita lebih berkuasa daripada PLN? Enggak, saudaraku. Karena Anda dan saya sudah punya kontrak. Dia mau Anda untuk mengalirkan listrik di rumah Anda. Betul? Begitu dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia telah menyelesaikan dengan kematiannya, penguburannya, dan kebangkitan. Segala sesuatu apapun yang Anda butuhkan, itu telah diberi dalam kehidupan Anda. Termasuk kuasa, otoritas kepada Anda dan saya, saudaraku. Maka saya katakan di Yesaya itu, dia bilang apa? Perintahkan aku, saudaraku. Betul? Apakah kita mentaruh kita lebih berkuasa dari Tuhan? Tidak. Justru Tuhan mau Anda dan saya untuk memerintahkan apa yang telah ada di dalam diri Anda itu termanifestasi keluar. Amin. Amin. Sangat-sangat luar biasa. Sehingga Anda mengerti apa yang Anda miliki di dalam Dia. Apa rencana Allah dalam hidup Anda dan saya. Sehingga Anda hari-hari ini bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Nah, saudara saya teruskan. Galatia 2 ayat 16. Perikopnya dulu, saudara. Iman mengikuti aturan Allah. Ya. Jadi itu iman dia. Nanti kita lebih jelas lagi. Menurut kehendak dan kemauan dia. Bukan kita, saudara. Kita lebih lagi mengerti, saudara, ya.
Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Tauratnya, saudara. Ayat ini berkata, kita menaruh iman kita atas apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di salib, saudara. Dan kita pakai iman daripada Yesus itu untuk kita dibenarkan, saudara. Amin. Nah, Galatia 2 ayat 27. Galatia 2 ayat 20. Alkitab ini berkata seperti ini. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Hidup yang kujalani dalam daging, hidup karena iman daripada Yesus, anak Allah, yang telah mati buat aku, saudara. Wow. Jadi hari ini kita menjalankan hidup kita, saudaraku, itu iman daripada anak Allah itu sendiri dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Yang Anda dan saya ya, kita mulai membuka mata iman kita, saudara. Kita mulai melihat siapa kita dalam firman. Dan kata lain, kita melihat siapa kita di dalam roh, saudaraku. Amin. Nah, ini sangat sulit, saudaraku. Hambatan terbesar bagi orang percaya, saya sendiri, saudaraku, seperti ini. Kenapa? Karena daging dan roh itu bertolak belakang, saudaraku. Amin. Daging berbicara apa yang kita lihat, kita pikirkan, kita raba, ya, itulah yang kita percayai. Sedangkan roh ini, saudaraku, nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita lihat. Amin. Nah, sekarang Alkitab berkata bahwa di tempat orang benar, malaikat Allah itu berkumpul di rumah, berkemah di rumah orang benar. Saya yakin dan percaya di tempat ini ada malaikat Allah berkumpul, saudara. Amin. Saya katakan kemarin pemasifnya handphone kita, saudaraku. Kita nggak bisa lihat, saudaraku. Nah, kita lihat seperti ini langsung keluar seperti handphone, saudara. Bukan berarti karena kita tidak melihat, kita nggak percaya bahwa sinyal itu ada. Sinyal itu ada. Betul nggak, saudaraku? Percaya, saudara. Ini sangat luar biasa, saudara. Amin. Anda percaya? Malaikat Allah mengikut Anda? Saya yakin dan percaya. Di depan dia saja, saya akan berkata ada malaikat kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti saya, saudara. Nggak bisa lihat, tapi dia ada. Dia selalu ada mengikuti Anda dan saya. Amin. Nah, Anda masih percaya. Ya. Nah, ini, saudara, untuk melakukan seperti ini, Bapak sangat luar biasa. Dia tahu dengan iman manusia Anda dan saya, apa yang kita lihat, kita pikirkan, kita raba, kita dengar, kita cium, itulah yang kita percayai. Bapak tahu, maka diberilah iman daripada anaknya Yesus Kristus supaya Anda dan saya bisa hidup di dalam kasih karunia-Nya. Apa yang telah disediakan dan kita terima melalui iman. Amin. Dan keselamatan, iman, dua-dua adalah pemberian daripada Allah. Ini sangat-sangat luar biasa kalau kita mengerti. Suatu kebenaran yang absolut, saudara, yang kita mesti mengerti dan memahami sebagai orang percaya. Terus saya lanjutkan, saudaraku, ya. Setelah kita lahir baru kembali, saudaraku, kita juga hidup oleh iman daripada anak Allah, saudara. Ya, kita dibenarkan, dibuat menjadi benar oleh iman Kristus, dan sekarang hidup oleh iman dari anak Allah dalam kehidupan Anda hari ini, saudara. Nah, mungkin Anda mulai pusing, mulai bingung, saudara. Tapi saya percaya, Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya, inilah yang bisa membuka suatu misteri mengenai Allah di dalam kita. Itu tuh Bapak tadi presentasi bahwa di firman, ya, nggak ada panduan di lain. Ketika kita membaca firman, ini cermin rohani, kita mesti mempercayai apa kata Alkitab mengenai Anda dan saya. Kenapa? Kenal di Alkitab di sini ada Allah, ada kita, saudara. Dan kita mesti mengerti keberadaan kita di dalam Dia, saudara. Ya. Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6.
Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Alkitab jelas berkata, Tuhan berkata seperti itu. Anda dan saya bukan masalah iman. Ketika Anda dan kita percaya kepada Yesus lahir baru, saudara, Tuhan telah memberi ukuran iman, saudara. Ukuran iman itu bukan berarti, umpamanya Pastor Bagus sesendok teh, saya sesendok lebih kecil lagi, saudara. Ya, orang sesendok ayah Pak Bagus sendok makan, kita sendok teh. Bukan seperti itu. Tuhan telah memberi ukuran iman sama, semuanya sama dengan kita, saudara. Ya, tapi di sini kita mau belajar kenapa? Ada sebagian orang mengalami, kita tidak mengalami, saudara. Nah, kita mau belajar, saudara, ya. Kita hanya perlu belajar bagaimana membuat apa yang telah kau miliki itu untuk bekerja. Gunakan apa yang telah kau miliki, saudara. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Ya, kita semakin seru ini, saudara. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Wow. Sangat luar biasa, saudara. Ini telah dibuktikan oleh Rasul Petrus, saudara. Ya, kemarin kita baca di Kisah Para Rasul, di bagian di bait Allah ada orang lumpuh, dibilang apa? Emas perak tidak padaku, tapi apa yang ada padaku aku berikan kepada kamu. Berjalanlah, saudara. Amin. Ingat Petrus kalau baca Kisah Para Rasul, bayangannya aja, saudaraku, itu menyembuhkan orang, saudara. Semua. Amin. Dia pernah membangkitkan Dorcas dari kematiannya. Kalau Anda bisa di Kisah Para Rasul. Amin. Kenapa? Ayat jelas berkata bahwa iman yang diperoleh bukan dari usahanya, tetapi daripada keadilan Allah, pemberian daripada Allah. Petrus mengerti dan menyadari siapa dia di dalam Yesus dan apa yang dia miliki di dalam Tuhan, saudara. Dan apa rencana Allah itu dalam kehidupannya, saudara. Amin. Anda tahu hari ini, jadi Anda kalau menghadapi segala sesuatu, umpamanya dari pada kuasa-kuasa kegelapan, Anda mesti mengerti Anda punya kuasa, Anda punya otoritas untuk menghadapi segala apapun, tantangan apapun dalam kehidupan ini, saudaraku. Nah, Yesus ini untuk berkata, saudaraku, Anda dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar, saudaraku. Saya pikir begini, saudara. Tuhan Yesus dulu berjalan kemana-mana pakai sepatu, saudara. Tapi hari ini, saudara, kita di TikTok, di YouTube, di Instagram, kita berkhotbah, seluruh dunia bisa lihat, saudara. Dan saya melihat pergerakan Allah hari-hari ini, saudaraku. Waktu zaman COVID, saudaraku. Waduh, menggetarkan, saudaraku. Kenapa? Karena setiap hamba Tuhan berbicara lewat YouTube, saudaraku. Amin. Kabar disiarkan di mana-mana dan kita melihat lawatan Tuhan. Amin. Berapa miliar, 10 separuh daripada desa udah percaya kepada Yesus. Bahkan di kantong-kantong seperti di Afghanistan, di Turki, saudara, di Arab Saudi, saudaraku. Itu lawat Tuhan sangat luar biasa, saudaraku. Amin. Bukankah kita melakukan pekerjaan lebih besar daripada Yesus lakukan, saudaraku? Ya. Jadi saudara, Anda mulai menangkap ya, saudara. Ya. Apa yang Petrus lakukan, saudaraku, Anda dan saya kita bisa melakukannya. Apa yang Paulus lakukan, Anda dan saya kita bisa melakukan. Bahkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, Anda dan saya kita dapat lakukannya, saudaraku. Saudara, ya. Saya dulu, saudara, sebelum mengenal kebenaran dari firman ini, saudaraku, saya sulit, saudara. Kenapa? Karena di gereja kita sering dengar
masalah-masalah kehidupan, saudara. Betul? Itu banyak sekali orang panggil siapa. Tapi firman seperti ini sudah jarang untuk kita bisa memahami. Kenapa? Ketika kita menyadari siapa kita, saudaraku. Wow. Dulu saya belum mengenal indikasi karunia, saudara. Saya sering doain orang, saudaraku. Ya, dengan Alkitab, dengan sesuatu orang tuh mau jatuh segala macam, saudaraku. Tapi hari ini saya doain orang, saya cuma ingatkan dia. Karena dia tahu siapa dia. Kamu katakan, hei, roh yang di dalam kamu itu sangat luar biasa. Sampai ada satu orang dia marah kepada saya. Ketika saya sama Pak Bagus layanin dia, ini orang, saudaraku, udah dibantu segala macam. Dia selalu berbicara mengenai negatif kepada diri dia sendiri, saudaraku. Akhirnya saya marah, saudaraku. Saya maki dia. Kamu tahu kamu itu siapa? Dia bilang seperti, saya nggak bisa dikerasin. Ya, kalau Pastor Bagus tuh tahu sendiri dia hati Bapak, saudaraku. Iya. Saya enggak. Lu mesti bangkit bang seperti ini. Karena kamu tidak menyadari diri kamu siapa. Dan berapa bulan kemudian dia baru sadar diri dia, saudara. Kenapa? Karena kita terlalu terbelenggu supaya orang mengasihi kita. Amin. Ketika kita terikat dari masa kegelapan, saudaraku, ada di dalam diri kita itu. Walaupun kita punya segala-galanya, lu kalau nggak tolong gua, lu salah lu. Gua ini perlu dikasihani, perlu ditolong, saudara. Padahal dia punya segala-galanya, saudara. Ada orang terikat seperti ini, saudara. Banyak kita tidak menyadari keberadaan kita, saudara. Amin. Ketika dia sadar, wow, dia minta maaf kepada saya. Kadang kita terbelenggu seperti itu, saudara. Nah, kita, masalah-masalah kehidupan, istri masih mengasihi suaminya. Suami masih mengasihi istrinya. Istri mau tunduk kepada suaminya. Itu diatur segala macam. Itu betul, saudaraku. Tapi akhirnya jadi apa? Jadi sesuatu yang kontradiksi. Bagaimana aku bisa mengasihi kamu? Kamu tuh nggak tunduk hormat kepada saya. Saya ini sebagai imam. Bagaimana saya tunduk kepada kamu? Kamu nggak mengasihi saya. Akhirnya apa, saudaraku? Pagi sore berantem, saudara. Tapi di depan orang, saudara. Tapi Anda mengenal siapa? Anda dalam Yesus, saudaraku. Enggak disuruh untuk mengasihi. Itu kasih dadal akan keluar, saudaraku. Anda tidak disuruh untuk menghormati suami Anda. Tapi di dalam ini akan keluar sikap menghormati suami Anda. Apapun dia. Anak-anak begitu juga. Dia akan tunduk kepada Anda dan mengasihi Anda, saudara. Ketika dia mengenal siapa dia. Ada siapa di dalam dia, saudara. Amin. Nah ini saudara kita masih mengerti, saudara. Lanjut, saudara ya. Nah, kita memiliki iman supranatural dari anak Allah. Karena itu ada imannya, saudara. Itu harus mengikut aturannya. Kita tidak bisa menggunakan iman Allah hanya untuk kepentingan kita sendiri. Itu bukan iman kita, itu iman Yesus, saudara. Jalan-jalan, satu-satu jalan iman supranatural ini akan menghasilkan adalah jika kita menggunakannya dengan cara dan kehendak daripada Tuhan. Roma 3 ayat 27, saudara. Nah, saudara, ini inti daripada yang saya mau sampaikan ini, saudara. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak melainkan berdasarkan iman. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya, saudaraku, iman itu hukum iman, saudara. Jadi, saudaraku, ada hukum iman. Tapi bukan menurut kita sendiri, tapi menurut Tuhan. Tuhan juga tidak bisa melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Betul? Nah, hukum di sini, saudaraku, dia konstan dan universal, saudaraku. Sama seperti hukum gravitasi bumi, saudara. Di Indonesia, kalau sesuatu jatuh dari atas pasti ke bawah, saudara. Di Amerika juga sama, saudaraku. Ya. Di Cina juga sama. Hukum gravitasi bumi, saudara. Nah, kalau Anda dan saya melanggar hukum gravitasi bumi ini, Anda naik di lantai umpamanya 20 atau 30 apartemen, Anda loncat, saudaraku. Anda akan jatuh dan Anda akan meninggal, Anda mati. Apakah Tuhan jahat atau Tuhan menghukum dia? Enggak, bukan seperti itu. Karena dia melanggar hukum gravitasi bumi, saudara.
Begitu juga Anda dan saya hari ini. Ada hukum-hukum yang Tuhan tidak bisa langgar, saudara. Ya. Kalau Anda bekerja sama dengan hukum ini, saudara, kita akan mengalami apa telah Yesus sediakan dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi kalau kita melanggar hukum ini yang ditetapkan oleh Tuhan, saudaraku, kita kehilangan apa yang telah Allah berikan kepada Anda dan saya. Nah, kita mau belajar hukum daripada Allah ini dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan sendiri nggak bisa melanggar. Ketika Adam jatuh dalam dosa, iblis menguasai. Bisa nggak dia? Dia memusnahkan iblis dan memudahkan manusia. Bisa. Dia Tuhan, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi dia tidak bisa melanggar apa yang telah difirman lewat hukum-hukumnya, saudaraku. Dia menciptakan alamin dengan firman-Nya. Hukum yang telah ditaruh di dalam kehidupan manusia dan Anda dan saya, saudara. Ya. Kalau dia musnahkan iblis, saudara, dia akan menciptakan bumi yang baru, saudara. Dia nggak bisa. Untuk itu dia nggak bisa, dia tahu manusia yang menghilangkannya. Maka dia pakai manusia untuk mengambil dan merebutnya kembali. Dia kirim Yesus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya, saudara. Untuk mengambil semua apa otoritas yang Adam berikan kepada iblis, saudara. Diambil kembali semuanya. Saat ini segala kepenuhannya dia ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Ya. Nah, kita poinnya, saudaraku, ya. Amsal 18 ayat 20-23. Ya, hukum daripada Allah yang ada dan kita mesti mengerti, saudara. Hukum iman, saudara, ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengembangkannya memakan buahnya. Nah, salah satu hukum iman, apa yang Anda ucapkan, Anda katakan, itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Dan hari-hari ini, kita mulai mengendalikan diri kita. Kita mulai memperkatakan hal-hal kehidupan. Betul? Ya, bukan kematian. Ya. Kalau kita kadang-kadang saya tetap hancur juga. Kalau ketemu dengan teman-teman bisnis, dibilang, aduh, sekarang bisnis lagi hancur. Main saham lagi jatuh, saudara. Properti lagi hancur semua. Aduh, puasi deh, mati deh gue deh. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Amin. Mungkin dokter bilang kita, oh, Anda 3 bulan lagi akan mati, saudara. Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan mati 3 bulan lagi, Anda akan siapkan pemakaman. Tapi kita tahu bahwa ada roh Allah dalam diri kita dan kita berkatakan. Amin. Bahwa kuasa Yesus bilu-bilu telah menyembuhkan aku. Roh kita bangkit, saudara. Orang sekarang, aduh, anak saya nggak mungkin deh. Suami saya nggak mungkin deh bisa berubah. Istri saya apalagi nggak mungkin, saudara. Jangan perkatakan hal-hal yang mengandung kematian hari-hari ini. Mulai jaga perkataan kita. Apalagi suami istri. Jangan sekali-sekali kita tanya, udah kita cerai. Hati-hati dalam perkataan kita, saudara. Amin. Perkatakan bahwa anak itu orang benar akan perkasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun keadaan anak kita mungkin hari ini lagi kacau, saudara. Mungkin ada yang kawin lari atau kawin kemana-mana nggak tahu. Mungkin ada yang keluar dari rumah Anda. Mulai perkatakan firman Tuhan. Jangan kata-kata kutuk kematian yang keluar dari mulut Anda sehari ini. Betul, amin. Nah, yang terus, saudaraku, Markus 11 ayat 22 dan 23. Markus 11, 22, 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepada seluruh barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal kita tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya, saudara. Tapi masalah hari ini, saudara, kita sering menceritakan gunung-gunung masalah kita kepada Tuhan, saudara. Tapi Tuhan mau, saudara, Anda dan saya, kita menceritakan masalah gunung kita, siapa Tuhan kita, saudara.
Amin. Kalau ada kebencian, kecewaan, katakan go. Jangan simpan sampah di dalam hati Anda. Perintahkan untuk keluar, saudara. Amin. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Saya lanjutkan lagi, saudara. Dikit lagi, saudara. Ya. Markus 5 ayat 30, saudara. Ini endingnya, saudara. Nah, kita lihat. Mungkin Bapak Ibu semuanya udah mengerti ini firman. Sering kali dikhotbahkan dan sering kita baca, saudara. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Nah, saudara, kita ingat firman ini. Ada orang yang 12 tahun mengalami pendarahan, saudara. Ya, dia telah habisin semua hartanya, saudaraku. Tapi dia tidak sembuh-sembuh, saudaraku. Dan yang lebih hebatnya lagi, saudara, ini firman. Ya, Pak Sopong juga pernah menyampaikan, saudaraku. Ya, ketika ada satu orang kepala ibadah itu, dia katakan anak itu lagi sakit. Tuhan Yesus dibawa untuk menemui anak ini, saudara. Tapi di tengah perjalanan, saudaraku, ada ribut masalah orang mengalami pendarahan ini, saudara. Ya, tapi kita lihat endingnya, saudara. Coba, mungkin kita bertanya, ya, kok Tuhan nggak tahu? Dia kan Tuhan. Masa orang jamaah dia dengan tahu? Dalam menurut dia 100% Allah dan dia 100% manusia seperti Anda dan saya. Saya yakin dia tidak tahu, saudara, bahwa ada sesuatu yang keluar di dalam diri kesembuhan itu. Nah, saya mulai renungkan, saudara. Coba Anda mulai renungkan juga. Renungkan baik-baik, saudara. Kalau Tuhan nggak tahu, saudara, ada sesuatu yang mengalir di dalam diri. Kenapa aliran kesembuhan itu bisa terjadi kepada perempuan yang mengalami pendarahan ini, saudara? Amin. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, saudara. Dia memperkatakan, saudara. Saya mulai renungkan, saudara. Seringkali, saudaraku, kita berpikir Allah itu menilai kita ketika kita datang kepadanya dengan berbagai doa yang banyak, dengan berpuasa, dengan berdoa. Kemudian Allah memberi atau menolak, saudara. Tapi kasus ini jelas bukan seperti itu. Dia datang kepada Tuhan dengan perkataan dia, ketika aku jamah jubahnya, maka dia akan sembuh, saudara. Amin. Yesus nggak tahu, tetapi aliran kesembuhan itu mengalir. Sehingga wanita ini saat itu juga berhenti pendarahannya, saudara. Wow. Ya. Dengan perkataan dia. Itu yang pertama, saudara. Ia menaruh hukum-hukum imannya ke dalam tindakannya. Dan kuasa Allah secara otomatis mengalir. Sebab asal ku jamah jubahnya, aku disembuhkan dan menerima apa yang dia katakan. Wow, sangat luar biasa. Dan yang kedua, saudara. Yakobus 2 ayat 20. Sekali lagi, saudara, ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, saudara. Lihat, saudara. Dia percaya asal ku jamah jubah Yesus dia akan sembuh, saudara. Anda tahu? Waktu itu Yesus seperti selebriti, saudara. Yang mengawal dia, orang gede-gede badannya, saudara. Dan orang banyak begitu mengurumunan dia. Apakah dia di pojok situ, saudara? Enggak. Alkitab dia merangkak tertati-tati, saudara. Menerobos orang, saudara. Dipegang. Orang percaya dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dia percayanya, saudara. Dia lawan segala macam. Dia tanggung segala risikonya, saudara. Kenapa? Waktu itu orang yang
lagi masturbasi saudaraku, kalau pegang orang itu najis saudaraku. Kalau ada orang semuanya tahu, ini perempuan bisa dirajam dan menghukum melempar batu atau segala sesuatu. Saudara. Tapi dia lepas semua itu. Amin. Banyak kita saudaraku, kalau kita menyerahkan diri kita kepada dokter saudaraku, tim medis yang ada untuk membelet, untuk menghabis uang kita saudaraku, enggak ada yang komentar. Tapi ketika kita berdiri dengan iman, banyak orang bilang, fanatik lu. Betul nggak saudara? Tapi ini suatu kebenaran saudara. Jadi mencari Tuhan, jangan pasif saudara. Kita masih aktif saudara. Amin. Paulus tahu hal ini saudara. Alkitab di Korintus berkata, aku melakukan pekerjaan lebih keras, lebih giat. Amin. Karena dia tahu apa saudaraku? Dia bukan untuk mendapatkan kasih karunia itu. Tapi ketika kasih karunia datang kepada dia, dia berbeda. Dia melayani berbeda, dia berdoa berbeda saudara. Kenapa? Ada kekuatan iman yang daripada Yesus yang ada di dalam diri dia. Yang memampukan dia untuk melakukan segala sesuatu saudara. Amin. Wow. Penutup saudara. Ya. Anda di rumah saudaraku. Kalau Anda pegang aliran listrik saudara, kaki kita kena air saudara, kita akan mengalami aliran listrik itu saudaraku. Bukan berarti PLN bilang seperti, waduh udah aku kerjaannya aja dia. Biar dia tahu rasa. Tidak seperti itu saudara. Karena hukum iman semua sama. Amin. Kalau Anda dan saya kita melanggar hukum iman daripada Tuhan, kita tidak bisa menikmati apa yang Allah sediakan kepada kita. Tapi kalau kita mau bekerja sama dengan hukum-hukum iman saudara, kita belajar, kita mulai mengerti keberadaan kita di dalam firman saudara. Dan Anda akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan daripada Tuhan. Segala sesuatu, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kasih, kesehatan. Apa? Karena itu suatu paket dalam keselamatan yang diberikan kepada Anda dan saya, saudara. Amin. Kita jangan melanggar tapi mulai bekerja dalam dengan hukum-hukum iman. Kalau Tuhan suruh kita memberi, lakukan saudaraku. Betul? Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, lakukan mengampuni orang. Dengan perbuatan kita, bukan dengan perkataan kita, saudara. Kalau Tuhan suruh mengasihi, kasihin. Itulah hukum iman, saudara. Lakukan. Dan kita akan melihat hal-hal yang baik daripada itu mengalir.